Nah, kripto ini belum masuk ke dalam portfolio investasi, masih masuk ke dalam portfolio edukasi. Saya masih belajar sampai sekarang, belum berhasil. Tahun lalu saya mulai mencoba alokasi sedikit sekali, di bawah 1% dari portfolio saya di kripto. Saya nggak ngerti itu naik turunnya seperti apa. Tapi kita jual, saya waktu itu cuma hanya di yang mengelolanya hanya berani di Bitcoin dan pada di angka 100-an lebih itu kita nggak punya sama sekali pandangan apakah yang akan mendrive value atau mendestroy value. Akhirnya kita lepas dan sekarang di angka segini juga saya nggak punya conviction karena saya belum mengetahui secara dengan penuh confidence apakah inilah yang tepat untuk mulai berinvestasi. Kalau saham, bonds, property maupun aset kelas lain, emas itu saya punya pengetahuannya, tapi kalau kripto saya nggak punya. Karena memang kalau kita mulai berinvestasi nggak bisa asal juga ya Pak, harus yang kita punya conviction dan sudah edukasi, sudah di back dengan banyak riset baru kita masuk. Nggak bisa dengar-dengar orang dan ikutan investasi aja. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Semangat banget yang itu aja di belakang. Oke, satu lagi nanti ya. Oke, selamat sore Pak Sandi sama Teresa. Saya Charles, saya founder PT Horus Teknologi. Saya biasa membuat sebuah software AI ya untuk enterprise software di luar, lalu pulang Indonesia juga membuat di sini, jadi enterprise software with AI. Nah, budaya sejak AI ini kan ada etikanya ya, budaya AI etika termasuk dalam segi finansial juga ada halusinasinya. Nah, gabungan antara ethical AI tadi, etika AI, lalu juga dari halusinasi tadi, saat diterapkan di Indonesia, itu bingung saya waktu saat membuat apakah yang harus dilakukan, mungkin pandangan untuk secara di 2030 ya mungkin ke depannya ya. Apakah kalau dari etika yang terjadi, misalnya siapa yang dalam AI ini kan pengambil keputusan finansial termasuk, apakah harus antara siapa yang harus diselamatkan antara mungkin yang benar atau yang lemah seperti itu?